bis Fakih ini dia larinya kenceng tapi di dalam tuh nggak berasa kenceng ya. Emang kalau untuk bodi XHD itu cocoknya tuh dipakai itu di apa ya, di chassis premium seperti contohnya yang di Volvo B11R ini ya. Jadi seperti konsep di robotik atau konsep mekanik kayak di film-film ini loh, apa Star Wars atau film Transformers. Ini. Pagi hari di Terminal Pulau Gebang untuk persiapan cetak tiket di loket Sudiro Tunggajaya. Assalamualaikum Sobat Om Jarwis. Selamat datang di channel kami, dan pada saat ini saya sedang berada di Terminal Terpadu Pulau Gebang, dan rencananya insya Allah pada hari ini saya akan melakukan trip perjalanan ditemani dengan istri saya menuju Solotigo atau Salatiga di Provinsi Jawa Tengah. Dan untuk pagi ini saya akan naik bis dari Sudiro Tunggajaya STJ yang rencananya akan berangkat jam setengah 7 nanti ya. Sekarang baru jam 6 pagi teman-teman. Dan bis STJ angkatan pagi yang akan saya naik ini adalah dengan nickname-nya Fakih. Dan Fakih ini adalah termasuk bis yang sudah beroperasi hampir 1 tahun ya, dan termasuk tim pekerja kerasnya STJ nih, dikenal dengan timnya Tektok ya. Tektok itu artinya dia berangkat pagi dari Jakarta, started dari Pondok Pinang dan berakhir di Solo sore, siang menjelang sore, dan kemudian istirahat sebentar langsung balik lagi menjelang malam menuju Jakarta. Nah, sekarang kita akan lihat nih gimana kondisi STJ Fakih setelah beroperasi selama kurang lebih 1 tahun dan pekerja keras ini. Mudah-mudahan performanya masih top ya. Baik teman-teman, lanjut kita akan nunggu kedatangan bis STJ Fakih. Ikuti terus video kami dan jangan di skip-skip. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel kami, jangan sungkan-sungkan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya, supaya teman-teman bisa terus mengikuti video berikutnya dari saya, dan saya terus semangat nih untuk meliput video-video baru untuk teman-teman semua. Baik Sobat Om Jarwis, lanjut kita untuk review semuanya, eksterior dan interiornya. Yuk! Ya, itu bisnya udah datang ya. Wah, menggunakan sasis Volvo B11R ya. Wih. Tidak lama berhenti di sini dan kita langsung lanjut aja ya naik ke dalam. Karena kita sudah di dalam dan penumpang juga kebetulan masih sepi, langsung aja ini kita review interiornya. Untuk eksteriornya nanti kita review di rumah makan aja ya, atau pas lagi berhenti di pengisian solar.
Oke, sekarang kita review interiornya. Nah, itu di depan itu adalah ada partisi penyekat, setengahnya kaca dan setengahnya itu panel ya. Jadi penumpang masih bisa sedikit melihat ke arah depan, cuman kayaknya di bagian atas kaca atas yang di depan itu, yang di atas topinya dia di blok hitam ya, mungkin biar gak kepanasan di ruang krunya ya teman-teman. Dan kemudian konfigurasi kursinya di sini adalah 22 dan total jumlah seat di bis ini ada sekitar 36 kursi ya. Dan ini kompartemennya di atas model tertutup. Untuk kursinya ini dari Hai Rimba Kencana, dan fasilitas yang ada di kursi ini ada leg rest-nya. Nah, ini ada tuasnya. Kemudian ini ada tombol reclining seat-nya. Tinggal dipencet terus nanti didorong dengan punggungnya. Dan kita cek jarak antar kursi ini yang bagian tengah ya. Nomor antara 7C ya. Nah, ini saya sedang berada di kursi yang bagian tengah dan jaraknya ini masih jauh ya, dan sebagian kakinya bisa masuk ke kolong nih. Berbeda mungkin dengan yang di bagian depan. Itu untuk kursinya paling depan itu yang hot seat, dia agak mentok di partisi penyekat itu ya. Jadi agak terganggu kalau kita agak selonjoran. Nah, kalau yang di sini enak nih, bagian tengah nih. Dan saya duduk di bagian kursi tengah yang 7A 7B. Nah, ini sengaja saya pilih sini karena saya lihat jaraknya kakinya masih agak luas. Jadi masih di depan masih agak jauh dengan dispenser ini nih teman-teman. Jadi di balik dispenser itu nanti ada tangga untuk pintu keluar, dan juga nanti ada toilet di balik. Nanti kita lihat toiletnya teman-teman. Nah, ini rekomendasi dari saya pribadi, enak nih pilih di 7A 7B nih. Selain jaraknya juga masih jauh, kemudian pandangannya dari kita duduk di sini itu tidak terlihat sempit dengan adanya kursi penumpang di depan ya. Jadi masih los di arah ke depan, dan enak lah buat mengabadikan video perjalanan kalau di posisi 7A 7B. Nah, ini posisi kursi saya di 7A 7B. Jadi di depan ini ada tadi dispenser, dan ini jarak kakinya tuh masih enak lah. Jadi kalau reclining seat-nya kita naikkan, nah ini enak selonjoran, jadi nggak kepentok dengan kursi penumpang yang ada di depan seperti yang kursi-kursi lainnya. Biasanya kalau reclining seat-nya kalau leg rest-nya dinaikkan, itu biasanya pada mentok tuh di kursi penumpang. Apalagi kalau kursi penumpangnya agak dimundurkan nih, reclining seat-nya agak rebahan, udah pasti mentok. Dan tinggi saya ini sekitar 167 cm, dan ini enak ya, pas lah dengan ujung sepatu sendal saya. Top, sangat recommended di kursi sini. Nah, kita sudah masuk di jalan tol Cikampek. Nah, sekarang kita ke arah belakang. Di bagian belakang ini ada kandang macan ya, tempat istirahat kru. Dan di sini juga ada armrest. Armrestnya bisa ditekuk. Nah, ini tinggal ya, jadi buat sandaran tangan bagus lah, ini nyaman lah. Fasilitas yang ada di depan tempat duduk penumpang ini ada cup holder, kemudian ada kantong untuk taruh barang-barang, snack dan lain-lain. Dan ini ada di samping kanan dan kiri dan kanannya ada
pegangan tangan ya. Nah, ini dispensernya, di atasnya ada cup holder 2 buah, jadi bisa buat naruh botol minuman. Ini dispensernya disediakan air panas dan air dingin, dan ini ada toilet untuk penumpang. Dia adanya di posisinya dekat pintu keluar ya, jadi ada di dekat tangga. Ini resikonya kalau toilet di sini memang agak sempit nih. Tekniknya kita kalau masuk ke dalam toilet ini, kita buka pintunya dari atas sini, contohnya nih ya. Nah, jadi di posisi atas sini kita sudah mulai buka pintunya, kita putar ke kanan. Nah, ini dia toiletnya di dalam. Ya. Jadi toilet ini adalah disediakan bagi penumpang yang ingin buang air kecil saja ya teman-teman, tidak bisa buat untuk buang air besar, dan digunakan pada saat bis sedang berjalan saja. Nah, ini sudah ada snack-snack nih disiapkan buat penumpang. Nah, cuman memang yang menurut saya agak mengganjal ini di bagian kacanya ini nih, banyak banget stiker-stiker nih. Ada stiker dari tulisan sasis mesinnya Volvo B11R, terus kemudian juga ada hashtag-hashtag. Jadi kalau menurut saya pemandangan dari dalam kabin penumpang ini jadi agak sedikit mengganggu ya. Ya ini memang selera sih ya. Kalau saya kan lebih cenderung ingin menikmati suasana pemandangan di perjalanan. Nah, ini di bagian atas kursi penumpang, lover AC-nya seperti biasa, standarnya Laksana. Kemudian ada ambient light ya ini ya. Terus ada USB port, ada 2 buah. Ini ada speaker ya. Di dalam bis STJ ini tidak disediakan smoking room ya teman-teman, karena memang pihak perusahaan ingin memaksimalkan jumlah kursi penumpang yang totalnya ada 36 seat, dan bagi penumpang yang ingin merokok bisa dilakukan tadi di area depan di bagian kabin kru ya, bersama kru yang ada di depan di sana kalau ingin merokok. Jadi lebih dioptimalkan untuk meningkatkan okupansi penumpang di bis ini ya teman-teman. Nah, bagi mungkin peminatnya untuk bis STJ ini lagi tren nih kayaknya. Di mana-mana STJ tersebar. Ya, baru saja dibagikan snack dari krunya. Cakep nih, ada logonya, walaupun kardusnya sederhana tapi tetap ada logo dari STJ. Isinya apa ya Mak? Ya, ada snack apa nih? Roti apa bukan? Bolu ya, kue bolu. Lumayan buat ganjel sampai di servis makan. Ada aqua gelas, kemudian ada permen. Jadi kalau udah habis tinggal diisi ulang nih. Dispensernya di sini dekat. Mantep lah nih posisi kursi ya. Nah, bis ini menggunakan karoseri dari Laksana dengan bodi legasi SR2 XHD Prime. SR2-nya ini kalau selendangnya dengan model bumerang ini dia langsung nyambung ke topi depannya nih. Tipe SR2 ya. Dan lampunya masih model SR2, headlampnya, dan di atas itu ada nickname-nya Fakih. Nah, Fakih ini kalau dalam bahasa Arabnya artinya orang yang paham dengan hukum-hukum ya, terutama hukum Islam ya. Sekarang kita coba duduk di ruang kabin kru nih, lihat suasana jalan di depan. Ya, kita udah lepas dari mana? Kerawang ya. Tadi macet, ada kecelakaan lalu lintas. Perjalanan menuju timur lancar ya, alhamdulillah.
disediakan kopi nih sama krunya, baik banget. Dapat kopi gratis. Penumpang pertama yang duduk di kabin kru dapat gratis. Luar biasa ya. Ini lu kiri jalan nih KM Namat. Nah, ini driver pinggir kita nih, masnya nih, yang masih muda, ganteng. Wes. Ayo. Ada kebulan. Jadi teman-teman, di bagian plafon ini ternyata ada apa, LCD TV ya. Nah, ini dia di atas. Dia tinggal di apa, tarik, nanti TV-nya tinggal kebuka. Dan di sini disediakan ada 2 LCD TV. Yang ini untuk kursi bagian tengah sampai ke arah belakang. Nah, kemudian yang di depan itu ada juga LCD TV untuk kursi penumpang yang bagian di depan. Nah, itu yang di atasnya. Untuk angkatan pagi ini, bis Sudiro Tunggajaya mengangkut 8 penumpang ya, dari 36 kursi yang disediakan. Jadi memang bukan musim liburan ya teman-teman, dan bis tetap jalan ke arah timur. Ya, untuk pembelian tiket penumpang dari Jakarta menuju ke arah timur, saya melakukan telepon ke agen yang di Pulau Gebang ya. Dan harga tiketnya itu untuk yang Fakih ini sebesar Rp280.000. Itu dia. Nomor kursinya 7A. Dan tiket juga dapat dipesan di agen-agen terdekat di tempat teman-teman yang lain ya. Nickname Fakih adalah diambil dari salah satu nama anak ya, dari pemilik perusahaan Tam Kargo ya teman-teman. Jadi perusahaan Tam Kargo ini bekerja sama dengan Sudiro Tunggajaya dalam meluncurkan armada-armada untuk bis antar kota dan antar provinsi. Dan sejauh ini performa bis ini walaupun sudah dipakai kurang lebih 1 tahun untuk bekerja keras, tim TikTok Jakarta Tawangmangu Jakarta dalam 1 hari dengan istirahat yang sebentar, itu performanya masih bagus. Raungan mesinnya Volvo mungkin kedengaran nggak ya, itu wah itu masih gahar ya. Kalau B11R ini kelas chassis premium ini terlihat gagah dengan menggunakan bodi dari XHD Prime Legacy dari karoseri Laksana, teman. Emang kalau untuk bodi XHD itu cocoknya tuh dipakai itu di di chassis premium seperti contohnya yang di Volvo B11R ini ya. Sedangkan untuk yang HD Prime
itu lebih cocok digunakan untuk yang low end. Nah ini kalau bedanya HD Prime dengan XHD Prime, XHD itu yang jelas dia lebih tinggi dan dia agak lebih panjang nih bodinya. Jam 11.45 kita sudah tiba di rumah makan Raos Eco. Sekelompok bis dari Murni Jaya juga sudah berkumpul sebagian. Dan di depan nih sudah terparkir bis Adibus dan satu lagi Berlian Jaya. Dan di depan itu rombongan bus STJ. Nah itu Draka juga baru masuk tuh. Untuk Draka dia tidak mampir ke Terminal Pulau Gebang karena dia startnya dari Tangerang Terminal Poris. Sasisnya juga menggunakan yang tronton nih. Yang saya suka dari karoseri Laksana ini yang SR2 itu cirinya atap itu apa ya, seperti mengambang ya, floating roof kalau bahasa Inggris ya. Jadi karena di bagian belakangnya ini tiangnya ini disamarkan dengan warna hitam di kaca, jadi kesannya atapnya ini mengambang ya. Nah, kemudian ini tronton sasis premium, jadi dia menggunakan yang belakang ini 2 sumbu as roda. Jadi kesannya memang ini apa ya, siap menginjak aspal Trans Jawa ya, menjejakkan ya, kakinya kayaknya gagah. Nah, kemudian ini liverinya saya suka nih, body dari warna hitam ini secara keseluruhan memang kesannya tuh kalau warna hitam apa ya, sangar ya, galak ya. Nah, sekarang ini kombinasinya dengan garis-garis seperti yang tren saat ini ya. Jadi seperti konsep di robotik atau konsep mekanik kayak di film-film ini loh, apa Star Wars atau film Transformers. Nah, ini bagus sih, keren, saya suka nih tipe-tipe livery model-model garis-garis acak ini ya. Dan cocok warna hitam digores dengan apa, garis-garis warna silver atau warna abu-abu gelap ya, dan ada aksen dikit warna merah. Nah ini cakep nih, warna aksennya merah nih. Nah ini dia nih apa, tulisan yang gede banget di luar, termasuk di logo Volvo-nya ini. Mungkin dari pihak perusahaan Sudira Tunggajaya ini ingin menjaring penumpang ya dengan tulisan Volvo besar ini B11R dengan sasis premium. Jadi ayo penumpang masuk sini, ini Volvo-nya keren nih. Ya, jadi ini Volvo B ini artinya diperuntukkan untuk kendaraan bis. 11 ini kapasitas mesinnya 11.000 cc, R-nya ini mesinnya ada di belakang. Kemudian 430 horsepower, 430 tenaga kuda ya.
Nah, kenapa ya? Ini kalau untuk tenaga mesin itu dilambangkan dengan binatang kuda ya, horsepower ya. Kenapa nggak gajah atau macan, kucing? Kalau teman-teman tahu silahkan tulis di komen bawah ya teman-teman. Dan ini ada tulisan hashtag kardus balap. Jadi kardus balap ini adalah apa ya? Dulu tuh slogannya dari perusahaan Tam Kargo ya. Kardus balap. Dan di atas ini ada tulisan kaligrafi Arab. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang saya suka dari bodi Laksana juga nih, di belakang ini nih, dia tidak apa ya, ruang kap mesinnya ini tuh nggak banyak garis-garis untuk ventilasi udara. Jadi dia yang SR2 ini modelnya seperti ini nih, garisnya, ventilasi udaranya. Jadi masih kayak kelihatan sporty ya yang SR2 ya. Nah kalau yang SR3 tuh wah, lebih keren lagi, sporty banget. Beberapa menu makanan yang disediakan diantaranya ada nasi rames, kemudian ada nasi goreng, lontong pecel, kemudian yang di sebelah kanan itu ada bakso sapi, dan sebelahnya ada nasi soto. Untuk minumannya bisa diambil di sini bebas. Untuk menu nasi liwet disediakan telur, kemudian ada ayam, dan ada nasi putih. Ini bebas nih kalau nasi putih ya. Ada mie goreng, kemudian ada orek tempe dan timun, dan ini sayur tahu ya. Kemudian di sebelahnya nasi goreng ini menu pilihannya cuman ada telur, tapi dia cuman ada jatahnya satu, ada timun bebas dan kerupuk juga bebas. Ini nasi pecel, ada gorengan, kemudian ada sayur pecelnya. Ini lontong apa nih? Oh, ada telur ya, setengah. Ambil satu aja ya teman-teman. Nah ini minuman teh manis dan juga ada buahnya semangka. Apabila ingin dingin kita tambahkan dengan batu es yang ini. Ya, bis langsung berangkat ke arah timur. Selesai servis makan di rumah makan Rosecho. Istri saya lagi ngambil detail kursinya nih. Yang agak sedikit kekurangan di dalam bis ini adalah suaranya, itu agak berisik tuh di bagian kompartemen ya. Jadi kalau ada sedikit getaran, sedikit jalan agak guncang dikit, dia suaranya agak mengganggu, berisik ya. Mungkin karena kurang kuat ya di connecting antara kompartemen dengan bagian rangkanya. Ya kayak sih cuman itu aja sih menurut saya teman-teman. Kalau performa mesin sih wah ini masih top ini. Top lah ini. Performa mesinnya udah setahun dan dipakai untuk kerja keras masih bagus banget ya performanya. Mungkin dari pihak manajemen perusahaan melakukan servis rutin ya untuk armadanya. Yang saya suka tuh dari bis Fakih ini, dia larinya kenceng tapi di dalam tuh nggak berasa kenceng ya. Setelah kita cek di speedometer, wah ternyata hampir 120 km per jam terus konstan. Kecuali ada halangan ya, mobil di depan atau ada agak sedikit menanjak atau ada belokan. Tapi dia konstan dan nggak berasa lah. Apa karena ini ya sasis premium dan model tronton, jadi dia menjejakkan bannya itu di aspal tuh membuat penumpang di sini tetap nyaman ya. Ya inilah kelebihannya sasis premium ya.
isi solar lagi bis di kilometer 429 di Solo Tigo dengan pemandangan yang tercantik lah menurut saya ini. View-nya bagus banget. Jadi di depan sana itu nanti ada pemandangan gunung dan pemukiman ya. Baik Sobat Om Jarvis, sekarang kita sedang ada di rest area 429 Solo Tigo, berarti sebentar lagi kami akan mencapai titik pemberhentian terakhir kami di Solo Tigo, walaupun di sini akan tetap terus melaju sampai ke arah timur, ke arah Tawangmangu ya teman-teman. Dengan demikian kami harus undur diri dulu teman-teman, karena harus bersiap-siap, persiapan turun, dan semoga informasi yang ada di video ini dapat bermanfaat buat teman-teman yang ingin melakukan perjalanan atau trip dari Jakarta menuju Tawangmangu, atau sebaliknya dari Tawangmangu menuju Jakarta menggunakan bis dari Sudiro Tunggajaya atau STJ dengan nickname-nya Fakih. Baik Sobat Om Jarvis, dengan ini saya dan istri saya, mana istri saya nih? Sibuk bikin detailing interior ya. Baik Sobat Om Jarvis, kami pamit dulu, dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan sungkan-sungkan nih untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya supaya saya makin terus semangat nih untuk membuat liputan baru kepada teman-teman semua tentang transportasi darat ya.